pemirsa, hari ini saya ada di kota Palu. Palu ini luar biasa sekali alamnya. Kalau saudara lihat, ada pantai yang luar biasa, kelihatan kotanya dan gunung. Jadi beach and mountains, luar biasa. Saudara-saudara, inilah Palu. Gunung, langsung di depan sana adalah laut. Saudara, yang lebih luar biasa bukan hanya kotanya, tetapi ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu penjaga kotanya. I believe you want to know siapa penjaga kota Palu. Bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, dan bukan presiden, tetapi malaikat-malaikat yang muncul nampak dalam bentuk manusia. Hari ini bersama dengan saya adalah orang yang luar biasa yang ingin saya perkenalkan. Saudara mungkin sudah melihat di beberapa tayangan sebelumnya, tapi saat ini adalah saat yang spesial karena saya ada di kota mereka. Dan hari ini saya hadirkan Surya Chandra dan Sonya Chandra Masih. Ini dia orang-orang yang luar biasa yang telah berjasa membesarkan para murid-murid yang ada di kota Palu. Ceritakan dulu kepada para pemirsa sekalian, bagaimana kalian pertama bisa bertemu dengan kami dan kalian info di dalam pemuridan Kingdom Community Center. Khususnya Sonya yang masuk ke dalam IDTC yang angkatan keempat. IDTC angkatan 4 itu tahun 2010, right? 2010 sampai sekarang berarti jalan 8 tahun. Wow, coba kisahkan. Ya, tahun 2010 saat itu saya bertemu dengan dokter Natalia Babisa. Di masa-masa saya yang banyak luka hati, banyak kecewa, saya ingin berubah. Saya tidak mau lagi dengan keadaan saya seperti itu. Jadi waktu saya mau, Tuhan memberikan caranya untuk saya bisa berubah. Saya bertemu dengan Ibu Atta dan kemudian Ibu Atta menginfokan tentang IDTC yang saat itu akan segera dibuka bulan Oktober 2010, dan saya ikut IDTC angkatan 4 2010. Saya bersyukur kepada Tuhan, melalui IDTC angkatan 4 ini saya mengetahui tentang apa yang harus diubah dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa menang dengan keadaan-keadaan yang sebelumnya saya selalu kalah. Dan lewat apa yang saya alami itulah saya kemudian ingin juga teman-teman dekat saya, orang-orang yang dekat dengan saya mengalami seperti yang saya alami. Saat mereka bisa berada di atas situasi mereka, di atas masalah-masalah mereka, sehingga pulang dari IDTC angkatan 4 itu saya segera langsung membuka kelas pemuridan yang dari tahun 2010 bulan November sampai 2018 ini saya ada kelas pemuridan di kota Palu. Seperti itu ini. Luar biasa, sudah ada berapa kelas sampai saat ini? Sampai saat ini Di bawah Sonya dengan semuanya yang lain-lain yang disupervise Sonya? 6 kelas. 6 kelas, luar biasa. Nah, dari kelas-kelas ini dampak apakah yang terjadi sehingga kok bisa buka kelas lagi? Berarti ada dampak yang Sonya munculkan dari kehidupan Sonya sampai suaminya pun ikut kelas pemuridan dan suaminya ada di bawah fasilitator siapa? Saya bersyukur saya melihat dampak dari
ikut pemberian dari istri, sehingga saya tertarik juga karena sebelum dia ikut saya merasa ada hal-hal yang tidak baik lah bagi saya. Tapi semenjak dia ikut IDTC itu luar biasa, sehingga saya tertarik ada apa di balik semua yang dia pelajari, karena itu berpengaruh bagi saya, bagi anak-anak, khususnya anak-anak saya. Oh, mama sudah berubah semua. Itu dari mana itu? Itu dari IDTC, sehingga saya juga termotivasi untuk ikut. Perubahan seperti apakah yang betul-betul nyata sehingga Surya bisa mempercayai istrinya, bahkan duduk di kelas istrinya, bukan? Jadi dengan kata lain menjadi murid dari istrinya. Bagaimana sebagai seorang pria dan suami bisa menjadi murid dari seorang istri yang tadinya tidak dipercayai sepenuhnya untuk memimpin? Ceritakan kepada kami. Iya. Jadi ya saya selama kurang lebih 6 tahun di kelas reguler yang sebagai fasilitator adalah istri saya. Saya merasa fine-fine aja dimuridkan oleh istri saya karena saya melihat impact-nya buat saya. Saya tidak mempermasalahkan dia karena dia istri saya, di kelas dia adalah otoritas saya. Tapi kalau di luar, di rumah tangga, di usaha, saya adalah suaminya, saya adalah pemimpinnya, imamnya. Jadi sampai 6 tahun dimuridkan, sampai hari ini sudah 6 tahun. Luar biasa ya. Dan dari 6 tahun itu akhirnya kami mulai mempercayakan Surya sebagai fasilitator dari kelas online yang diikuti oleh beberapa businessman, juga beberapa pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya bersyukur melihat mereka berdua, dan Sonya kembali dia mengikuti IDTC lagi angkatan yang ke-7. Jadi Sonya sudah 2 kali mengikuti IDTC, yang akhirnya dengan lambat laun kami melihat perubahan yang luar biasa, dan kami dari pusat mempercayakan dia sebagai koordinator, pemimpin dan deputi area Sulawesi Tengah dan sekitarnya, sampai akhirnya kami mempercayakan dia untuk menjadi fakulti dari IDTC. Dia adalah pengajar, staf pengajar dari IDTC. Mengapa begitu? Karena ada kesaksian yang luar biasa dari kehidupan Sonya, yang mana dia menjadi dampak bukan hanya di keluarganya, di rumah tangganya sendiri, tetapi di keluarga besarnya, yaitu kepada mertuanya secara khusus. Saya ingin saudara mendengarkan kisah dari perjalanan Sonya menghadapi mertua yang luar biasa dan sampai memenangkan hati seorang mertua yang luar biasa ini. Silakan Sonya. Ya, saya bertumbuh dari keluarga yang menurut saya harmonis ya, karena saya bisa bebas dalam keluarga saya bisa ngobrol, ketawa, bercanda dalam lingkungan keluarga saya. Setelah saya menikah dengan Surya, saya kaget gitu karena ternyata keluarga Surya, keluarga besarnya tidak seperti yang keluarga saya, dan terlebih lagi dengan papa dari Surya, yang tentu itu adalah menjadi papa mertua saya. Saat saya bersama papa, karena saya juga bekerja bersama dalam lingkup perusahaan keluarga, di sana saya kaget gitu karena papa itu ternyata sangat keras, sangat disiplinnya dalam hal waktu. Jadi time is money. Saya nggak bisa berleha-leha, nggak bisa santai, selalu kerja, dan ya time is money. Yang menurut saya papa saya itu nggak jarang ngobrol, nggak pernah bicara, yang ada perintah keras, tegas. Itu membuat saya kaget gitu, dan dengan caranya, dengan sikapnya itu saya banyak terluka karena saya merasa
banyak kali tidak diperlakukan tidak adil gitu, perlakuan yang tidak adil, karena saya dengan Surya itu kami harus bekerja dari pagi sampai malam, kami harus stop name, kami harus angkat-angkat barang-barang yang berat-berat. Sementara saat itu saya dalam kondisi yang sedang hamil, punya anak kecil, kemudian sampai punya anak kecil, saya kondisi seperti itu, yang membuat saya kecewa, marah. Tetapi setelah saya dimuridkan, saya belajar bahwa ternyata bukan saya berharap Papa yang berubah, tetapi harus saya duluan yang berubah. Dan saya ambil komitmen untuk saya berubah. Saya mulai berubah dari hal-hal yang kecil, yang tadinya saya nggak pernah mau memperhatikan beliau. Saya mulai belajar melayani. Yang tadinya saya bagaimana cara menghindar, tidak pernah mau ketemu dalam satu kantor, saya menghindar. Kalau Papa ke ruangan, saya keluar, dan seperti itu seterusnya. Tapi saat itu saya berkomitmen untuk saya bisa melayani beliau dari hal-hal yang kecil, dari mulai membawakan sarapan pagi, yang tadinya saya nggak tahu kesukaannya, sampai 1 bulan saya baru tahu ternyata Papa itu kesukaannya yang seperti ini, misalnya yang cakwe, yang bubur ayam, yang sebelumnya saya mana tahu yang seperti itu. Dari melayani yang seperti itu dengan konsisten, kami mulai membangun komunikasi dari pembicaraan yang 5 menit, kemudian karena saya konsisten, saya mulai melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya mulai mengasihi beliau. Dari hanya melayani, ternyata saya bisa mengasihi. Dan saya mengasihi, kemudian saya mulai bisa menerima sikap-sikap Papa. Dan akhirnya kami bisa seperti sahabat. Berbicara itu bukan sekedar tentang pekerjaan, bukan sekedar tentang pembukuan keuangan perusahaan, tetapi kemudian kami mulai bicara tentang hal-hal yang pribadi, tentang bagaimana Papa dibesarkan dari orang tua yang seperti apa, yang begitu keras juga ternyata, dan bagaimana kehidupan Papa yang sangat keras. Dari pembicaraan-pembicaraan itu saya sangat mengasihi beliau. Bahkan akhirnya saya mengasihi beliau lebih dari papi mami saya sendiri. Kami bisa begitu sangat dekat sampai menjelang Papa sakit, yang kemudian saya merawatnya di rumah sakit sampai beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia berada di dekat saya. Ya saudara, jadi itu kisahnya yang luar biasa. Ada beberapa kisah yang luar biasa yang sebentar akan diceritakan lagi. Tetapi yang ingin saya highlight beberapa hal adalah bagaimana Sonia ini melakukan goal-goal di dalam pemuridan. Saat dia mengerti bahwa dia harus melakukan bagiannya sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Kita orang Kristen biasanya kalau melihat keadaan seperti itu, kita menghindar. Saudara yang punya mertua yang sulit, saudara malas untuk bisa melayani, kalau bisa lebih baik menghindar. Nah, Sonia ini tadinya juga begitu sebelum pemuridan. Tapi karena di pemuridan mulai diajarkan bagaimana bisa membuat goal-goal pendekatan, kita anak-anak Tuhan maunya yang instan. Tuhan, ubahkan papa mertua saya, Tuhan ubahkan mama mertua saya, Tuhan ubahkan kakak adik ipar saya. Kita maunya Tuhan yang mengubahkan, tetapi kita menghindar dan kita tidak mau melakukan bagian kita. Tapi sebenarnya ini ada kunci yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan, bagaimana terang kita itu bercahaya di dalam kegelapan, yaitu dengan kita switch the light on. Switch the light on-nya bagaimana? Yaitu dengan perubahan kita. Kita mencoba untuk melayani orang-orang yang tadinya membenci kita, yang tidak menyukai kita. Waktu itu Sonia menceritakan bahwa ketemu aja malas gitu. Kalau papa mau masuk ruangan, Sonia keluar. Kalau Sonia masuk dan sebagainya, pokoknya kayak Tom and Jerry katanya ya. Lebih baik gak ketemu papa. Tapi saat di pemuridan kami mulai mengajarkan bagaimana harus ada love approach ya. Kasih itu diusahakan, mendekati, dan akhirnya
Sonya melakukannya sampai papanya bisa ngobrol sama Sonya. Tadinya 5 menit aja gerah, rasanya 10 menit lebih gerah lagi, palu panas lagi ya. Tetapi akhirnya bisa ngobrol 1 jam, katanya sampai 2 jam, 3 jam. Sampai kalau nggak di stop, papa bisa cerita, sini Jo, duduk sini sama papa dan sebagainya. Sampai pada waktu itu pergi ke Swiss, dibawain shawl papa kesayangan, lalu dikasih uang oleh papanya, dan dikasih apa lagi, luar biasa. Itu kepercayaan papa sedemikian rupa sampai setiap kali Sonya harus pergi ke IDTC untuk mengajar, papanya saya yakin cuman blessing aja dan senyum saja. Pulang saya dengar Sonya bisa cium, peluk sama cium papa mertuanya, papa mertua saudara ya. Dia bisa peluk sampai saya yakin dia sangat disayang oleh papa mertua ini. Luar biasa. Warisan-warisannya luar biasa saudara, ada 6 pohon mangga katanya yang mengelilingi rumah yang diberikan kepada menantu dan anak yang luar biasa ini. Yang dulunya mereka diharuskan kerja, diharuskan gotong-gotong semua itu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Mereka harus sampai jam 10 malam menantikan semua barang-barang dimasukkan ke toko, dan anak-anak masih kecil menangis pagi-pagi, sudah harus berangkat lagi bawa anak-anaknya yang masih bayi waktu itu. Tapi sekarang saya melihat mereka menuai apa yang sudah mereka tabur. Saudara, saya datang ke sini karena Papa kekasih dari Surya Chandra sudah kembali kepada Tuhan, dipanggil untuk saat-saat yang tepat seperti ini. Dan kami bersama-sama dengan para fakulti hadir di sini untuk bersukacita bersama mereka, merayakan panggilan Tuhan untuk saat-saat yang luar biasa. Mereka tidak sedih dalam arti mereka harus menangis dan sebagainya. Mereka tahu Papa sudah bersama dengan Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian menantu dan anak yang luar biasa seperti mereka yang membimbing papanya dari waktu ke waktu sampai di akhir waktunya menghembuskan nafas yang terakhir ada di dekat mereka. Mereka menyanyikan lagu, mereka membacakan firman, mereka mendoakan, dan surga terbuka untuk mengirim malaikatnya untuk datang menjemput Papa. Dan Papa saya melihat sendiri kemarin, wajahnya senyum saudara, wajahnya bagus sekali. Padahal sudah berapa hari ya sejak kami datang kemarin, sudah ada 4 hari, tetapi wajahnya bersih dan tenang, teduh, ada damai. Dan Papa menghembuskan nafas dengan tenang juga. Nah saudara, sampai akhirnya saya bersyukur sekali dengan kesaksian hidup yang luar biasa dari Sonya Chandramasi ini, saya mempunyai aset yang luar biasa untuk bangsa-bangsa. Saya bisa ajak dia untuk memberikan kesaksian di mana-mana. Saya pernah mengajaknya ke Swiss untuk memberi kesaksian hidup yang luar biasa, dan banyak sekali orang-orang dikuatkan lewat kesaksian perubahan hidupnya. Mengajaknya juga untuk berdiri menyaksikan di hadapan para bupati, wali kota. Beberapa waktu yang lalu kami ke Kalimantan, dia memberi kesaksian yang luar biasa di hadapan begitu banyak orang dan langsung fansnya banyak. Saya bersyukur untuk itu, saya memiliki anak rohani yang luar biasa seperti mereka, sehingga seperti induk Raja Wali saya ini dorong mereka untuk terbang, dan saya bersyukur mereka terbang. Sekarang mereka menjadi saksi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya saudara, muridan ini sangat mengubahkan banyak sekali orang. Karena kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hanya duduk di gereja tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan.
Saya mengamati begitu banyak anak-anak Tuhan hanya duduk menghangatkan kursi gereja saja, tetapi mereka tidak menjadi pelaku. Saya menyadari bagaimana saya sebagai anak hamba Tuhan sendiri, saya melihat orang-orang mereka datang hanya di hari Minggu, hanya mendengarkan 1 jam khotbah, mereka pulang melakukan bisnis mereka seperti biasa. Mereka nggak baca lagi firman, apalagi merenungkan, apalagi mengeduk digging the word of God. Sehingga hari Senin sampai Sabtu mereka disibukkan dengan semua pekerjaan dunia, pikiran-pikiran dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Kalau anak-anak Tuhan tidak membaca firman sendiri, tidak mempelajari lagi, apalagi tidak mencatat saat mendengarkan firman Tuhan, maka kalau saudara mengerti, ada perumpamaan di mana seorang penabur benih itu menaburkan benih, dan jikalau tanah hati itu tidak disiapkan, maka itu seperti tanah yang di pinggir jalan. Tanahnya tipis saja di pinggir jalan, sehingga waktu benih ditaburkan, benih ini dimakan oleh burung. Burung ini diumpamakan sebagai iblis di sana, iblis diumpamakan sebagai burung. Sehingga saat firman Tuhan ditaburkan, maka jikalau anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan hati mereka, maka firman ini langsung diambil oleh iblis dan mereka kosong lagi. Yang ada hanyalah mereka mulai baca koran online, mereka baca politik-politik, mereka lebih hafal nama-nama dari politikus-politikus. Mereka hafal kisah-kisah gosip-gosip mereka daripada mereka menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan atau menghafalkan kisah-kisah firman Tuhan. Nah, itu sebabnya itu ada perumpamaan di mana setan mengambil firman yang sangat penting yang hanya ditaburkan di tanah hati yang sangat tipis itu setiap minggunya. Masih juga tanahnya bersemak duri, ada berbagai persoalan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saya mengundang saudara untuk datang dan masuk ke dalam pemuridan yang kami adakan, yaitu Kingdom Community Center. Saudara, saya yakin saudara banyak sekali yang ingin berubah. Saudara ada di dalam hati saudara kekosongan yang mana hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Saya tahu juga di hati saudara ingin level rohani saudara naik. Saudara tidak betah dengan keadaan level rohani yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya inilah saatnya saudara bergabung bersama dengan kami di Pemuridan Kingdom Community Center. Saudara mendaftarkan di link di bawah ini, dan saudara akan menjadi Kristen yang menyala. Saya bersyukur bahwa banyak anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang bergabung bersama dengan kami, murid-murid yang tadinya sinarnya tidak ada atau sinarnya sangat redup, sampai sekarang sinarnya menyala. Saat sinarnya menyala, saudara, maka orang-orang yang ada dalam kegelapan mereka bisa memperhatikan kita. Tapi saat kita tidak terang, tidak menyala, maka kita sama dengan mereka di dalam kegelapan. Kita tidak memiliki dampak. Tapi seperti Sonya dan Surya, sekarang banyak sekali murid-murid mulai berdatangan karena melihat sinar yang mereka pancarkan di dalam kegelapan lewat kehidupan mereka. Saya bersyukur mereka sekarang sudah membawahi kelas-kelas dan dipercayakan begitu banyak murid-murid, bahkan hamba-hamba Tuhan juga masuk di dalam kelas-kelas pemuridan mereka, orang-orang bisnis dan orang-orang yang terkemuka di dalam marketplace mereka menundukkan diri di dalam pelayanan mereka. Dan saya bersyukur semuanya secara khusus jadi kesaksian bagi para hamba-hamba Tuhan berdiri di hadapan para pendeta-pendeta, dan saya bersyukur dan sangat bangga melihat mereka berdua menjadi terang di dalam kegelapan. Saudara juga bisa menjadi terang bergabung bersama dengan kami. Saya Meklin Kawoco berdoa untuk saudara semua agar saudara juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. God bless.